Halo, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. kita akan bahas, maaf kaosnya masih di luar negeri. Kita akan bahas ini, komiknya Sri Asih. Ya, harusnya Ini- dia pakai kaos Sri Oh, oh. Asih. Ini tuh komik yang terbit harusnya itu Sebelum setelah, emang harus setelah emang sih ini, setelah. emang harus setelah. Jadi emang kenapa kok pas Sri Asih diundur, kemudian komik ini terbitnya juga diundur. Ini tuh baru dikirim tanggal 20 November kemarin. Filmnya tanggal 17, Uh, ya kan? Baru Ya, ya. dikirim tanggal 20 November kemarin. Aku baca langsung oke, make sense. Jadi emang film ini tuh berfungsi sebagai komik ini tuh berfungsi sebagai suplemen. Kayak ini enggak sih? Iya, ini takdir. Ya, ya, ya. Kayak si takdirnya Kayak ini Gundala. takdir. Kita belum pernah bahas ini, by the way. Nanti Yes, aja. nanti aja karena sekalian Karena akan ada komik barunya ini. Oh, Takdir akan ada komik barunya dengan chapter tambahan. Ya sebenarnya agak ngeselin sih ya. Iya, Udah iya. beli suruh beli lagi, tapi ya wis lah. oke. Jadi apa kamu dulu nyebutnya biasanya apa? Companion. Companion, Companion, ya? emang bahasa resminya companion. Companion. Movie companion. Movie companion. Oke. Nah, ini ada Pevita juga di sini. Yes. Ini book one of two. Aku nggak ngerti kenapa kok dipisah jadi dua ya. Kenapa kok nggak ditebelin gini? Tebel gini seperti Gundala gini ya. Tapi, karena ujung-ujungnya kalau beli dua ya harganya kayak satu buku tebel kan. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Nah, ini tuh ada 3 cerita Mas ya. Iya betul. Ada 3 cerita dan khas komik barat. Setiap cerita tuh pensilernya beda. Beda. Ya. Jadi rasa feel-nya. Cuman emang agak mirip ya. Iya, mirip sih. Oh, ada bonus ini juga. Bagus tuh. Ini bukan poster, bukan apa, entah nggak ini. Tahu. Apakah nanti akan menggandeng di sebelah sininya nih? Sininya, akan ada atau lagi. Ini nih, siapa tahu, nggak tahu. Atau Tapi sebelah ini, sananya. Ini nice touch sih, nice touch. Ya. Nah, ini tuh bentuknya lah komik barat, dalam artian seperti biasa Bumi Langit. Gloss. Apa ini Mas nama kertasnya? Ya art paper kan? Art paper ya, art paper. Jadi emang harganya cukup mahal, kalau nggak salah 65.000. Ya. Nah, ceritanya adalah ada 3 cerita. Yang pertama itu yang sangat menyenangkan. Kenapa ini harus terbit? Ya. Karena ada ceritanya Nani Wijaya. Ya, yang pertama dari 3 itu adalah ceritanya Nani Wijaya di tahun 1954. Nggak salah? 1950. Ya, 1950-an. 1954. 54, betul. 1954 itu Nani Wijaya. Kalau yang udah nonton filmnya tahu dia siapa yang jadi siapa. Yes. Makanya di sini karena Najwa itu kan bukan Najwa Shihab, itu bukan seorang aktor ya. Kita tidak mungkin berharap ada prequelnya Sri Asih. Ya, nggak perlu juga sih sebenarnya. Nggak perlu juga. Tapi di sini diceritakan. Ya, jadi Nani Wijaya itu seperti apa? Terus sepak terjangnya gimana? Singkat sih, tapi cukup menarik. Dan kalau semuanya mau dibikin komik utuhnya sendiri, mungkin bahkan lebih menarik ya. Yes, benar. Termasuk ajian-ajiannya. Tuh, nah, kayak yang pas kita ngobrolin soal film Sri Asih, aku seneng banget karena klinik kan. Dan lagi-lagi di komik ini Nani Wijaya itu ngelawannya klinik gitu. Jadi memang ya superhero Indonesia emang harusnya seperti itulah. Kayaknya teroris tapi ada kliniknya. Ya, biasanya itu kalau di Indonesia, ya di luar negeri juga beberapa ada juga, tapi kalau di Indonesia tuh identiknya ada ini apa namanya, kayak guru spiritual. Hal-hal semacam itulah. Dan kemudian disambungin sama letusan gunung berapi. Ya. Itu menarik sih. Ya. Menarik. Kita nggak masalah sih spoiler karena emang udah ini kan. Dan ada itu Mariani, ada bab ibunya Kala. Nah, itu. kalau yang udah nonton filmnya ada Christine Hakim ya, yang menjadi karakter itu ada di sini mudanya. Bukan sidekick tapi ya supportnya Nani Wijaya sebagai Sri Asih. Supportnya. Dan di sini yang menarik adalah di Sri Asih dulu, Nani Wijaya ya, Sri Asih yang dulu yang masih dipegang Pak Kosasih itu memang pekerjaannya tuh detektif gitu loh. Nah, di sini juga terlihat elemen-elemen detektifnya di sini. Detektif dan mata-mata. Makanya menarik banget nih. Ini homage yang bagus banget. Dan tahun segitu emang lagi dunia mata-mata kan sangat ini homage yang pelik dan sengit gitu. Ini homage yang bagus banget. Yang sayangnya adalah covernya tidak menyebut, tidak melambangkan isinya. Ya, covernya kayak memang bagian dari filmnya kan. Ini gitu. Ada roh setan. Ini anak buahnya siapa? Surya Saputra. Nah, kemudian cerita kedua itu sedikit
sedikit banget nyeritain tentang ya sebenarnya aku menurutku aku paling nggak suka cerita kedua ya karena cuman sekilas lalu Alana ketika dia habis diangkat anak sama si ibunya Sarita ya. Terus Bunda Sarita bagaimana dia beradaptasi di sekolahan lalu motivasinya terus ingin diperkenalkan ke Sasana boxing atau fighting. Harapanku bagaimana kita dapat background cerita dari Sarita ternyata enggak. Malah dari Alana. Cuman ditunjukin kalau emang Sarita tuh orang kaya memang. Iya. Sasana itu adalah mimpinya. Iya, betul. Entah dan pekerjaan aslinya apa. Nolongin orang-orang yang jalanan terus direkrut jadi petarung gitu ya. Itu sih. Dia membantu orang. Ya ini ngasih layer lebih ke karakter Alana. Kenapa kamu pengen jadi petarung di sini gitu. Betul. Kalau di film kan langsung ujuk-ujuk ya. Enggak salah. Enggak salah. Cuman emang di sini yang cerita ketiga Tangguh. Nah, si Tangguh dan Jatmiko. Ya. Jatmiko-nya disinggung sedikit sekali tapi ini banyakan tentang Tangguh, bagaimana Tangguh itu berjuang menjadi wartawan. Ya. Dan berarti kan sudah jelas kejadiannya sebelum Ya. Jadi ini menariknya komik ini adalah komik ini hanya akan bisa dibaca oleh penonton Sri Asih. Ya, yang sudah nonton. Betul. Oleh penonton Sri Asih. Jadi kalau belum nonton Sri Asih baca komik ini, kalian nggak ngerti maunya komik ini apa. Ya, atau malah pas nonton nanti loh, berarti yang ini sebelumnya berarti kayak gitu sih. Tapi kalau udah nonton duluan, ini jadi penjelas, makanya namanya companion. Kan, pelengkap Superman lah. Apa istilahnya? Sebaiknya memang nonton dulu baru baca ini ya. Ya, betul sekali. Karena dari 3 cerita ini teman-teman, endingnya tuh nggak konklusif semua ya. Karena jadi, semuanya kayak potong gitu aja gitu. Entah akan nanti diceritakan di volume 2 atau gimana, karena kan volume 1 ini judulnya Sasana nih. Sasana. Nah, volume 2 itu Arena judulnya nanti. Oke. Ya ini. Volume 2 ini kan? Arena. Ya. Langsung aja mas kita volume 2 ini Arena ya. Volume 2 Arena terus tapi kayaknya kalau dari ini kita udah tahu sih ceritanya tentang siapa. Ada Dewi Api, ada Alana Muda. Terus sayang sekali adalah kita mungkin aku berharap kita dapat ceritanya si Tangguh sih. Si Jatmiko. Dia juga masih struggling kan si Jatmikonya, cuman ya kalau teman-teman udah lihat di internet segala macam atau mungkin yang emang ngikutin Bumi Langit atau superhero Indonesia zaman dulu kan tahu bahwa Tangguh ini nanti akan menjadi superhero atau sosok apa kan gitu. Jadi tapi apakah akan jadi seperti itu kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kan dalam artian kalau di konten kita tentang Sri Asih, aku dengan jelas menyinggung bahwa meniru itu nggak ada salahnya. Di sini kita jadi lebih bisa dilihatin lagi bahwa Tangguh ini sosoknya adalah wartawan, jurnalis yang gabungan dari Jimmy Olsen dan Peter Parker. Oh iya. Iya kan, kira-kira kan seperti itu gitu. Tapi sekali lagi nggak masalah. Kita ya bagus-bagus aja kok gitu. Bagus. Cuman kami sih nggak tahu ya, tuh akan jadi apa gitu. Nggak tahu, mungkin di kolom komentar teman-teman yang udah tahu nanti. Nah, makanya ini cerita. Makanya ini cocok banget nih buat dibeli buat teman-teman yang nonton Sri Asih dan kemudian bertanya-tanya. Ada banyak yang tidak dijelaskan karena emang sifat filmnya begitu. Betul. Kan cross media kan. Betul. Kalau teman-teman ingat si komik Takdir itu juga setelah kita baca, nonton film Gundala, terus kita baca, kita jadi paham betul secara keseluruhan bapak ini tuh ngapain gitu loh, ngumpulin siapa itu buat apa, gimana ceritanya, background masing-masing karakter musuh itu seperti apa atau villain gitu. Jadi lebih menyenangkan, lebih utuh rasanya gitu sih. Dan ini emang cross media ini yang biasa dipakai buat superhero Amerika. Buat teman-teman yang nggak tahu juga, sebelum komik terbit atau sebelum filmnya tayang, setelah atau sebelum itu mereka selalu punya kompanionnya. The Batman itu punya kompanion Riddler, komik Riddler yang ditulis diri sama Paul Dano. Ya, Transformers hampir semua filmnya ada kayak gitu. Terus BVS tuh juga ada prequelnya. Ya. Yang menceritakan ketika Batman menyelidiki Superman. Makanya hal cross media gini memang arahnya Bumi Langit ke seperti penerbit DC Marvel. Yes. Bahkan Civil War itu semuanya punya cross medianya. Memang
memang mungkin agak menyebalkan ya. Iya, iya, cuman betul. emang ini adalah. Tapi ini effort yang harus dilakukan oleh Bumi Langit sih, karena memang durasi penuh filmnya di bioskop itu susah kalau kita mau dapat semuanya secara utuh gitu. Jadi ya begitulah. Kalau resepsinya baik, mungkin kita akan dapat komiknya Nani Wijaya. Nah, itu dia. Mungkin. Betul. Ya. Oke, itu aja dulu. Ya, ini by the way ini cuma bisa dibeli di Tokped-nya Bumi Langit ya. Betul. Nanti mungkin kita kasih link Tokped-nya Bumi Langit yang di jual film ini ya. biar teman-teman yang suka, yang pengen beli bisa langsung beli sana. Karena ini worth to buy banget kok. Betul. Secara visual menyenangkan. Dibaca juga enak-enak aja, dan ya itu tadi kita jadi punya semuanya secara utuh. Apalagi buat teman-teman yang udah terbiasa sama komik barat ya. Betul. Sangat cocok sekali. Kalau yang terbiasa sama manga, baca ini mungkin agak patah-patah. Adegannya panel satu dengan panel lain tuh kayak bener-bener nggak nyambung gitu. Tapi kita udah pernah bahas kok gitu ya betul. soal perbedaan manga dan US itu. Yes. Bahas belum? Di Italia ding bahasnya ya. Oh iya ding. Betul. Live waktu itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga. Yes. Komen. Komen. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you. Thank you.